nih. Yang paling unik yang ada di Museum Puma nih, apa yang berbeda dari museum-museum lainnya? Nah, negara Timur tuh sudah diambil alih orang negara lain. Ya. Barangnya masih saya lestarikan. Masih ada. Karena ini kan dapatnya pada waktu Masih ada Indonesia, masih bagian Indonesia ya? Indonesia, tapi ini Ini Mr. Puisi ini karena beliau mengamankan barang-barang yang memang primitif sebelum diamankan oleh pihak luar. ya. Dan sekarang Ini kan boleh dibilang tidak semua orang ya? tidak semua orang suka dan barang ini. benar-benar barang-barang primitif itu apa sih yang bikin? Jadi ini ada, kita punya 3 unit Panuluan yang di tengah Timur. Ini memang benar-benar ya. Ini Yang nggak akan pernah ditemuin di museum lain sebenarnya. tidak akan ada di museum nasional pun tidak ada. Kenapa kita bangsa Indonesia tidak mencintai Iya, tidak budaya primitif. budaya primitif Indonesia? Kenapa orang bule yang mencintai? Karena Oke, ini mungkin kamu belum pernah lihat. Ini Iya. adalah patung Ancestor Ancestor. yang ada ini dari Nias. Nias, iya. Jadi dari Nias ini, coba kita lihat inilah seperti inilah patung-patung sebelum patung purbakala sebelum orang mengetahui agama, Iya. sebelum mengetahui ada kerajaan, ada pemerintahan. Nah inilah, coba lihat. Oke, terus Ini. nah, Tuh, ini ya kan? ini dari batu ya berarti ya? Ini batu umurnya ratusan tahun. Udah berapa lama di sini, Pak? Ini kita dapatkan 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Ini pun nggak gampang dapat ini. Kalau sekarang kita lihat di Nias sudah nggak ketemu lagi, mungkin barang-barang baru. Nah, kalau misalnya dari sebenarnya kan museum seperti ini kan mungkin ada beberapa tempat nih. Ya. Yang paling unik yang ada di Museum Puma nih, apa yang berbeda dari museum-museum lainnya? Nah, sebagai informasi bahwa sebetulnya museum ini tidak ada, ini satu-satunya Satu-satunya ini. museum tribal art, museum primitif Indonesia. Oh, cuma di sini berarti ya? Satu-satunya. Tetapi kalau di Kalimantan ada museum tribal art Kalimantan khusus barang Kalimantan. Oh, barang Kalimantan. Kalau yang di Puma ini ya, museum Puma barang ini semua dari seluruh Indonesia. Indonesia Timur, Indonesia Barat. Nah, contohnya coba itu. Itu Pak, ini kan topeng-topeng dari Kalimantan. Ya, Ini betul. merupakan topeng untuk seremoni, untuk acara-acara kebudayaan. Kita lihat tuh. Tuh, ini Kalimantan. Nah, di sana juga kita punya topeng dari Timor, ada juga. Iya, Ini umurnya ratusan tahun ini. Iya, makanya ini udah tua banget ya kelihatan kayunya juga. Nah, kita lihat waktu di Irian tuh topeng-topeng digunakan untuk seremoni, untuk acara-acara adat. Upacara adat ya. Ya. Itu apa lagi nih selain ini yang Ini memang yang unik tadi Tore. Nah, ini yang coba ini. Dari Timur. Timur. Coba bayangkan aja. Negara Timur tuh sudah diambil alih orang negara lain. Iya. Barangnya masih saya lestarikan. Masih ada. Karena ini kan dapatnya pada waktu masih ada Indonesia, masih bagian Indonesia ya. Indonesia, tapi ini ini Timur. Ini di mana lagi cari ini nggak ada, sulit. Susah. Barang-barang ini banyak sekali sudah ada di luar negeri. Ya, udah punya orang, udah milik punya orang. Tapi sebenarnya kalau kayak museum ini kan boleh dibilang tribal art di Indonesia satu-satunya. Ya. Apresiasi dari pemerintahan Provinsi Bali sendiri gimana? Nah, inilah saya bilang pemerintah Bali hanya taunya museum lukisan. Oke. Sedangkan museum lukisan itu kan lukisan hari ini dibikin oleh pelukis terkenal bisa dimuseumkan. Dimuseumkan. Tapi kalau ini tidak sembarangan. Kalau lukisan itu masih bisa diduplikasi. Diduplikasi Kalau bisa. ini kan memang nggak bisa. Ini kan patung ancestor, patung-patung budaya zaman dahulu karena tidak ada duanya, cuma satu. Kemudian kalau museum lukisan itu kan banyak sekali ada museum di Ubud aja beberapa museum lukisan, tetapi tidak ada nilai sejarahnya. Betul. Ini kan patung budaya, jadi orang-orang sebelum ada agama dan sampai sekarang pun walaupun di Kalimantan, Toraja
itu sudah ada agama. Sudah ada agama, betul. Tetapi tetap ini kan tidak bisa hilang. Ya, budaya karena itu Budaya adalah ini justru budayanya, itulah betul. kita lestarikan museum ini sebagai museum budaya primitif Indonesia. Mudah-mudahan lebih diapresiasikan lagi ya sama pemerintah Ya. provinsi juga, pemerintah pusat juga harus kayaknya tahu di sini. Harusnya begitu. Karena kan ini kan memang bukan dari luar, tapi memang dari budaya Indonesia sendiri. Ya ini kalau bikin harganya udah nggak ternilai. Ada satu patung dari Nias namanya Adu Jatwa, Ada di sini. ada juga Adu Horo. Itu harganya sudah $1 juta di Christie. Di Christie. Satu patung bisa $1 juta. Karena bukan patung, karena barang langka dan umurnya ratusan tahun. Ya, Tidak betul. ada. Ini juga kayu, kan kayu ya. Ini kayu. Ini kemungkinan kayu. Ini kayu ulin kayaknya. Kalau sebelah sana ada apa tuh? Nah, ini yang paling seru adalah di sini. Apa namanya? Nah, ini coba lihat. Zaman dahulu itu, ini kan, coba selalu dia tidak pakai baju. Iya, tidak pakai baju. Karena memang orang dulu nggak pakai baju. Ini perempuan laki. Ini perempuannya, ini lakinya. Oh, sepasang ya berarti Tapi ya? laki, tapi tetap dikasih ini. Nah, gitu. Gimana maksudnya nih? Inilah zaman ini Nias juga nih. Nias, iya. Nias. Nah, kalau mau lebih seru lagi dari Flores. Dari Flores. Itu namanya patung ancestor yang disembah namanya Anadeo. Anadeo itu di sana. Ini sangat apa namanya? Sangat langka dan tidak ada, mungkin nyarinya pun tidak akan Ini ya. karena ada ini lagi. Ini Anadeo ini. Ini umurnya udah sangat tua. Iya loh, ini apa kayu juga udah mulai ini, tapi tetap bertahan ya kayunya walaupun Nah ini kuat, ini karena tuanya. Ya. Kalau yang untuk ini, nah ini juga Anadeo nih. Ini apalagi nih kira-kira? nah ini. Nah, jadi gini loh, kenapa kita punya barang-barang dari Timor Flores dulu, waktu zaman dulu. Itu saya mau tanya, kok Bapak bisa dapat ini gimana ceritanya? Ini memang sulit sekali mencari, sampai katakan kalau cari di desa Flores, mungkin dikasih tapi dengan beli, tapi dengan upacara adat misalnya, melepas, nggak gampang. Ini kebetulan sulit lah cari ini Anadeo. Jadi memang luar biasa ya Pak Made ini, Mr. Puisi ini, karena beliau mengamankan barang-barang yang memang primitif sebelum diamankan oleh pihak luar. Ya. Dan sekarang sudah diamankan pihak luar, di Louvre, Prancis ada, di Belanda ada. Jadi sebelum diambil alih, diamankan dulu. Ya, cuma ini nih, ini dari daerah Indonesia Timur, dari Timor ini. Kan beda, karakternya beda. Tapi ini umurnya juga udah lama lebih juga dari ya? 100 tahun gitu. Nah ini kalau yang besar ini apa nih, Pak Made di tengah? Ini yang dibilang bahwa untuk tempat tulang yang di bawah, dan itu tempat mayat. Oh ini dari Toraja nih, Toraja asli ya? Toraja. Ini asli? Pernah Asli. dipakai? Oh iya, ini barang budaya yang pernah digunakan. Nah ini kayaknya yang malam kalau ini bukan? Nah ini. Jadi gimana nih teman-teman, apakah tertarik untuk uji nyali di sini? Kayaknya oke juga sih. Saya aja dari tadi di sini udah naik terus. Nah, naik terus. Uji nyalinya. Uji nyali kayak boleh ya. Coba nanti kalau ada yang berani kirim. Boleh ada yang berani, boleh diajukan dulu ya, karena kita harus tes banyak dites dulu nih, tes kesehatan juga kan. Mau nggak kalau kita lihat kan ini kan barang dari Indonesia Timur. Mau nggak dari Jawa? Coba yang dari benar, yang dari Jawa ya. Dari Jawa itu apa namanya, yang paling langka yang memang dari Jawa. Bali juga. Karena Bali kan kerajaan kan sulit sekali mencari barang-barang primitif Bali kan. Kita menemukan satu. Iya kan, perasaan dari tadi tuh kan ini, bicaranya itu terus. Lihat. Ini apa nih? Primitif Bali ini. Oh iya. Tapi kayaknya ini kalau dilihat dari pakaiannya, dia pakai kalung kan? Iya pakai kalung. Berarti ini peralihan. Peralihan dari primitif ke kerajaan. Oh oke. Walaupun memang kondisinya di sini
Kuncinya nggak pakai ini ya, nggak pakai baju. ini batunya Bali, tapi kalau ini Mentawai ini. Oh ya, Mentawai. Ini Mentawai ini. Mentawai. Nah, kalau dari Jawa sendiri? Nah, Jawa yang paling paling jarang bisa menemukan arca ini. Ini coba lihat. Ini arca udah. Jawa coba lihat tuh. Pasti selalu kemaluannya pasti ada. Iya betul. Ya Ini memang benar. umurnya, Ini memang primitif dulu, karena dulu orang Bali sendiri pun perempuannya atasnya terbuka kan. Sebetulnya itu kan, tapi sebelumnya mungkin nggak pakai apa-apa. Iya, nggak pakai apa-apa. Gitu loh. Ya itu salah satu. Ini juga ada tombak. Bukan, ini bukan. dayung. Oh, dayung. Keren. Nah, ini dayung. Saya ngeliatnya ini doang. Kalimantan. Ini dari Kalimantan. Oh, pedal ya benar. Ini dari Mentawai, Kalimantan. Nah, kenapa? Nah, itu bedanya. Ini kan dayung mungkin udah dulu dipakai, tapi ini kan ada ukiran. Ini untuk upacara. Oh. Ya kan, makanya kok dayung pakai ukir. Iya, makanya ini ada ukir-ukiran segala. Ada upacara adat tiap selalu. Ini yang paling tua di sini ya. Ini coba. Ini Ganesha. Ganesha tapi ada kemaluannya. Iya, semuanya ada kemaluannya ya. Sebetulnya kan Ganesha itu dapat kan dari mana nih? ini dari Gunung Lawu. Gunung Lawu Jawa Timur. Betul, ini Ganesha kalau dilihat dari depan. Iya betul, Ganesha. Ya. Ini kalau patung polisi. Nah, ini kan bentuk kera ya. Iya. Ini dari Kalimantan ya. Patung polisi jaga rumah sana. Dari? Kalimantan. Ini rata-rata memang banyaknya Kalimantan. Semua ada, cuman kan banyak sekali. Kalimantan banyak. Ya karena Kalimantan masih apalagi tradisi Dayak suku Dayak. Kayak gini ya, pintu-pintu ini kan pintu zaman dulu, pintu yang dari Timor itu begini coba. Iya betul. Selalu dia ada simbol binatangnya. Ini kan ada 2 lantai nih, di atas coba. ada apa? Ini yang lebih seru di atas. Jadi ada dari Batak. Pak Made, apa sih yang membuat akhirnya Pak Made ini kayaknya harus bikin museum kayak gini gitu, yang buat Pak Made tuh menyukai barang-barang ini kan boleh dibilang tidak semua orang ya. Tidak semua orang suka dan benar-benar barang-barang primitif itu apa sih yang bikin? Jadi orang-orang tahunya kan bahwa zaman dulu jarang orang kita manusia mencintai barang-barang budaya dahulu. Oh iya betul. Nah misalnya kayak barang kerajaan sekarang banyak udah di Museum Nasional kan, artefak banyak. Tapi kita Museum Nasional nggak punya barang primitif. Iya, mana? Iya makanya nih yang bikin apa ya? Yang memotivasi Pak Made untuk motivasi. Satu, tidak ada orang Indonesia yang mau menghargai barang primitif Indonesia. Budaya primitif, ya harus ada, ingat budaya dulu lah. Yang menghargai primitif di Kalimantan, pemerintah Provinsi Kalimantan. Dia membuat museum Kalimantan. Tapi khusus Kalimantan. Yes. Hanya khusus daerahnya lah ya. Tetapi kan kita Indonesia. Iya. Kita menghimpun di sini barang-barang tribal art primitif Indonesia. Yang ada paling unik adalah ini. Ini apa? Kita kan lihat tadi di bawah kan ada Anadio dari Flores. Anadio, betul. Nah ini bentuk Anadio kan seperti orang Chinese kan. Nah ini ada interaksi dulu orang China itu kan memang dari zaman dulu kala tuh mereka sudah ke mana-mana kan, hijrah. Nah ini mereka waktu hijrah mungkin di Flores dia membuat Anadio. Dia udah sebagai orang China yang udah jadi orang Flores, dia membuat patung ini kan. Mata sipit. Warnanya Anadio. Iya, dari matanya kelihatan. Tapi filosofinya sama, mereka hidup di Flores, dia bangun ini, dia membuat leluhurnya gitu loh. Saya dari tadi tertarik sama yang itu depan tuh. Ini apa ya? Ini. Nah, ini yang agak dari tadi agak ini di mata saya nih. Ini ada sakral, ini ada penjaga rumah di Flores. Jadi biasanya yang ada ini tuh orang rumah raja. Ornamen atap rumah. Atap rumah itu sebagai penjaga
Atau rumah dan tidak semua rumah ada ini gitu. Biasanya bangsawan apa. Berarti ini dapat dari mana nih? Dari seluruh Indonesia dan mengumpulkan udah lama. Ini yang paling sulit. Ini coba ini pernah dengar nggak ini bahwa patung raja-raja di Batak. Ini namanya patung Panuluan. Panuluan. Ini umurnya ratusan tahun. Nah ternyata ini tongkat. Ini tongkat raja. Nah ini dari Batak, tapi yang di tengah ini dari tongkat raja di Timor. Tuh, ke Timor. Berarti kan raja-raja zaman dulu kan seluruh di negeri ini kan punya tongkat. Yang paling terkenal nih, ini yang dari Batak. Ini kita punya 3 unit Panuluan, yang di tengah Timor. Ini memang benar-benar ya. Ini yang nggak akan pernah ditemuin di museum lain sebenarnya. Tidak akan ada di museum nasional pun tidak ada. Seperti ini nih. Coba ini ancestor yang zaman purbakala dulu nih. Kita temukan di mana cari. Iya, Mak. Ya ini semua asli ya? Asli. Dan untuk masuk ke sini tuh ada kuratornya. Nggak bisa kalau misalnya baru misalnya dibuat. Saya nemu nih atau gimana gitu. Oh, nggak bisa. Harus ada kurator. Baru umur 50 tahun nggak bisa. Minimal 100 tahun. 100 tahun, ya. Itu coba cari. Dan ini semuanya memang asli, jadi nggak ada yang duplikat. Tidak boleh. Museum piece. Saya sampai mendapatkan dari ini loh, dari Lampung loh. Tuh, ini coba ada Sumatera, Lampung, ini kalau ini Timor, Lampung. Ini apa? Ini tempat obat dari Mentawai. Ini yang sulit cari ini. Itu apa tuh, Pak? Carat dari Lampung. Tahu zaman kerajaan itu ya. Nah, ini yang saya mau informasikan bahwa kita punya barang-barang Batak yang istimewa. Ini udah sulit carilah. Ini dari Pulau Enggano. Nah, ini Enggano coba. Enggano, Sumatera. Nah, ini tempat-tempat obat dari Batak. Ini umurnya, waduh, ini sudah sulit cari nih, barang-barang sulit cari. Sangat mahal, harganya sangat mahal. Pastilah ini. Tapi ini pertanyaan ini aja sih, pernah ada yang hilang nggak? Enggak, karena itulah. Kalau ini mungkin lukisan, mungkin banyak hilang. Orang ngerti lukisan bisa dijual. Kalau ini mau dijual kemana nggak bisa. Padahal harganya luar biasa ya. Tapi kalau bule yang hunting ini harganya mahal banget. Mahal banget. Nah sekarang ini ada cerita yang baru saya dapatkan. Kakek-kakeknya zaman dulu yang hunting di Indonesia mendapatkan barang-barang tribal art Indonesia. Barang-barang tribal art Indonesia banyak dicintai oleh orang Amerika, Eropa. Sekarang kakeknya meninggal, sekarang yang menjual cucunya banyak. Saya mendapatkan satu barang dari cucunya yang koleksi lama. Padahal dari Indonesia? Barang Indonesia yang ada di Amerika? Iya. Kemudian cucunya tidak mencintai barang primitif. Akhirnya dia jual murah-murah. Murah-murah pun tidak murah. Satu patungnya masih 100 juta juga. Coba yang mana yang Bapak dapat? Salah satunya ini yang saya dapat ini dari malah dapatnya dari luar ya? Iya, dia cucunya nggak apa-apaan nih barang rongsokan, tapi dia punya buku, dia jual. Nah itu satu dua kita harus cari itu biar menemukan lagi, tapi tidak murah. Yang paling susah dicari yang mana? Sebetulnya Enggano ini yang paling sulit. Susah ya? Kalau Batak susah juga tapi ada lah. Enggano jarang. Kalau kita banyak kumpulan barang nias di sana. Ini mana nih coba ini? Ini macan. Anjing ini. Oh, anjing. Dari South Kalimantan, use as a home decoration. Ini anjing dari Kalimantan, ya. Kenapa anjing itu sampai disembah, didewakan? Karena filosofi orang sana anjing itu adalah alat pemersatu. Penjaga sangat sahabat. Anjing itu itu loh. Jadi dia sangat disakrakan. Setia. Betul. Itu filosofinya anjing ini. Nah, coba. Ini kita punya barang
Gini-gini masih banyak ke sini coba. Cuma kalau orang nggak ngerti dibilang cuma kayu doang kan. Oh, coba. Ini Ini kayak gini kan. ini Toraja, di dalamnya kan ini tempat gua tempat mayat, tulang, tempat tulang Tempat biasanya. Nah, di sini kita punya kumpulan dari Nias. Ini tameng dari Nias. Ini Nias juga, ini dari Nias. Dan museum ini apakah sudah dibuka untuk umum? Ini sekarang banyak kan juga orang bule yang kesini, mereka datang, banyak kan, nah itulah kenapa kita bangsa Indonesia tidak mencintai tidak budaya primitif Indonesia. Kenapa orang bule yang mencintai? Karena kalau kita bicara nih, sekarang Indonesia ini kan sudah masuknya budaya modern yang memang semua dari luar, pasukan dari luar. Jadi apalagi anak muda sekarang ya. Ya. Sangat sayangkan sih kalau buat saya, karena ya mereka tidak mengenal budaya-budaya primitif yang sebelumnya ada di Indonesia, karena sudah campur dengan budaya luar yang masuk ke sini sekarang. Ya, makanya saya banyak, kenapa saya banyak bawa artis ke sini. Artis itu kan merupakan sarana promosi yang sangat kuat, sangat besar di Indonesia. Makanya kenapa saya minta Raffi Ahmad ke sini. Ya, saya pernah lihat Raffi ke sini. Nah, Oki, sehingga dengan kedatangan Oki, Raffi, dan artis-artis yang lainnya, sehingga mereka tahu loh, ada barang-barang budaya primitif di Indonesia, yaitu di Bali gitu loh. Ya betul. Tapi yang melestarikan orang Bali lagi. Iya. Nah, coba ini. Zaman dulu orang mau bikin apa jamu. Jadi mereka kenapa harus ada binat manusia coba? Itu kan imajinasi orang primitif jauh lebih bisa hebat. Ya bikin kayak gitu. Itu kayu ya berarti ya? Kayu. Imajinasi orang dulu tuh jauh lebih hebat dari kita. Luar biasa. Ini juga sama coba. Bentuknya lain-lain coba. Dari Nias, dari mana-mana. Ini Nias juga. Ini. Nah ini patung dari Nias juga. Wah kayaknya ini luar biasa sih Pak. Mudah-mudahan selalu mendapat apresiasi ya. Ya coba ini. Apa nih? Ini. Coba ini. Coba ini tua sekali nih. Apa ini? Ini untuk ini parut kelapa. Oh. Di sini ada ini. Coba kenapa harus ada ini? Iya bentuknya begini. Ya kan? Coba. Iya. Tua sekali nih. Tua sekali nih. Itulah. Makanya saya bilang, makanya saya termasuk orang setengah gila yang mau menginvestasikan uangnya bukan untuk kesenangan pribadi. Kalau cuma mau nanya aja nih, ini totalnya berapa nih satu museum? Waduh, ini semua kalau tidak bisa dinilai dengan uang sih. Betul sih. Jadi karena, susah ke barang ini tuh mungkin dikasih $1 juta saya nggak jual. Iya. Coba lihat bentuknya coba bisa lihat nggak? Bentuk aslinya ya? Nggak, bentuknya tuh orang ngapain itu? Coba lihat. Digendong apa pelukan apa? Tapi yang bentuknya kayak. Ya, ini justru yang unik. Udah, inilah masalahnya. Ini udah. Ini coba ini ada. Unik sekali kan? Coba batu loh. Batu loh. Nah, kalau dilihat kan berat ya. Gila ya. Coba. Inilah makanya Indonesia harus mencintai budayanya. Orang-orang primitif sampai hari ini pun masih ada. Pulau Mentawai, Pulau Nias, Kalimantan Timur. Yang belum masuk budaya modern berarti ya. Dan belum tersentuh. Masih ada Rote. Ada Sumba masih banyak orang primitif. Nah itu yang perlu kita lestarikan. Terima kasih Mbak Oki. Ya terima kasih juga nih kita jadi tahu kalau ternyata di Bali ini ada salah satu museum primitif yang ada Pak Made juga yang sangat melestarikan budaya primitif Indonesia. Terima kasih nih Pak Made karena berkat Pak Made ini kita semua jadi tahu kalau selain zamannya sekarang ada zaman primitif juga. Ya. Jadi appreciate dengan Mbak Oki sudah mengunjungi Museum Puma, merupakan museum satu-satunya museum primitif Indonesia.
Mudah-mudahan yang melihat tayangan di Mr. Pussy Live semoga lebih mengenal budaya bangsa Indonesia, Betul. budaya-budaya primitif di pulau-pulau terpencil Di tentunya Indonesia pasti. di Indonesia. Terima kasih Mbak Oki. Jangan lupa Follow, follow, subscribe, like, dan komen. komen dan share. Share pasti. Oke, bye-bye.